Sayang, seharusnya kau tidak usah sekeras itu kepada Kak Luna. Kasihan dia. Dia masih mencintai kekasihnya itu, ucap Ana pada suaminya. Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil dalam perjalanan mengantar Ana ke rumah keluarga Williams untuk menemani Tiara. Setelah itu barulah Jody akan pergi ke kantor. Maaf sayang, aku hanya berusaha jujur saja agar dirinya lebih realistis. Kalau memang Edward mencintai Luna, dia akan bertahan, bukan malah meninggalkannya. Jawab Jody lalu meraih tangan istrinya dan mengecupnya sekilas. Dia bersikap keras bukan karena tidak peduli pada Luna, tapi lebih karena kesal kepada Edward yang berulah kembali. Sama seperti dirimu dulu kan, kau selalu ada untukku. Aku beruntung memilikimu yang selalu setia berada di sisiku. Puji Ana yang membuat Jody mengembangkan senyumnya. Kau sedang memujiku atau merayuku? Tanya Jody. Tidak, aku serius. Pria sepertimu susah dicari di dunia ini. Tapi sayangnya kita tidak bisa berharap semua orang bersikap sama. Masalah yang dihadapi tiap orang tuh berbeda-beda. Kondisinya juga berbeda. Seperti kata Kak Luna. Kekasihnya pasti ada alasan kenapa pergi secara tiba-tiba. Jawab Ana. Dia berusaha membuat suaminya mengerti posisi Luna dan Edward. Ia pun melanjutkan. Untuk itu, kita perlu membantu mereka agar urusan mereka selesai dan menemukan titik terang. Biar semua juga jadi jelas dan Kak Luna tidak menduga-duga apa penyebab kekasihnya pergi secara mendadak. Kita akan membantu Luna. Aku akan berusaha mencari Edward. Kau tidak perlu khawatir. Tadi aku hanya geram aja. Tidak seharusnya Edward menghilang tiba-tiba seperti ini. Kalaupun dia ada masalah besar, dia harus menghadapinya, bukan malah menghindar. Nanti kalau sudah berumah tangga dengan sepupumu bagaimana? Apa setiap ada masalah dia akan lari? Itu juga harus jadi bahan pertimbangan Luna. Jawab Jody yang membuat Ana terdiam. Menurutnya apa yang dikatakan suaminya itu benar juga. Kalau sudah begini pun ia jadi bingung sendiri. Melihat istrinya menggaruk-garuk kepalanya, Jody tahu Ana sedang kebingungan. Dia pun mengacak gemas rambut istrinya. Sudah, tidak perlu terlalu difikirkan. Aku akan mencarinya dan pasti akan aku temukan. Ucap Jody yang diangguki oleh Ana. Sementara itu, Luna sendiri terlihat sudah berpakaian rapi dan menyandang tas di bahunya. Dia sepertinya akan pergi keluar rumah, tapi tidak tahu kemana. Rasanya tidak mungkin dia akan berangkat kerja. Soalnya dia sudah izin tidak masuk hari ini. Lagi pula saat ini sudah jam 10 pagi. Melihat anak gadisnya sudah berpakaian rapi, Lisa pun menghampirinya. Kau mau kemana sayang? Bukannya kau sudah izin tidak masuk kerja hari ini? Tanya Lisa. Aku mau keluar sebentar bu. Aku mau pergi ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Edward. Siapa tahu dia ada di sana. Aku akan mulai dari rumah sakit. Aku malah kepikiran kalau dia justru di rumah sakit karena kondisinya sempat drop beberapa hari yang lalu. Jawab Luna. Lisa mendekat lalu mengusap-ngusap lengan anak gadisnya itu. Dia tahu anaknya adalah tipe yang tidak mudah menyerah. Ia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Padahal semalaman dia menangis hingga matanya bengkak. Namun hari ini dia malah sudah mau keluar rumah mencari keberadaan kekasihnya sendirian. Sayang, kan Jody sudah mau membantumu. Dia akan mencari Edward untukmu, ujuk Lisa. Saran ibu, sebaiknya kau di rumah aja. Istirahat yang cukup agar tubuhmu sehat. Semalaman kau kurang istirahat kan? Ibu tidak mau nanti malah dirimu jatuh sakit, nak. Tapi Jody tidak tahu tempat mana saja yang biasanya Edward kunjungi, bantah Luna. Beritahu aja dia. Kau punya nomornya anak kan? Hubungi mereka. Kasih tahu di mana aja tempat yang menurutmu ada kemungkinan dikunjungi oleh Edward. Lagi pula, kalau kau keluar begini sendirian, yang ada Jody nanti malah akan marah padamu. Seolah-olah kau tidak percaya kepadanya. Dia sudah lama bekerja dengan keluarga Williams. Dia punya banyak anak buah. Percayakan saja padanya, kata Lisa menasehati dengan pelan. Raut wajah Luna kembali murung. Dia merasa tidak tenang duduk diam di dalam rumah sementara Edward masih belum jelas di mana keberadaannya. Hatinya selalu tidak sabar ingin bertemu kekasihnya itu. Ia ingin sekali keluar dan mencari Edward langsung sendirian. Aku percaya pada Jody, Bu.
Hanya saja aku tidak sabar ingin segera bertemu Edward. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama, ucap Luna dengan lirih. Lisa menarik Luna dan memeluknya dengan erat. Dia mengusap-ngusap punggung anak gadisnya agar Luna sedikit lebih tenang. Sabar sedikit, Edward pasti ditemukan sebentar lagi. Biarkan Jodie yang mencarinya. Jangan gegabah dalam bertindak, sayang. Ibu mengerti kau sangat mengkhawatirkannya. Tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak mau nantinya kau malah jatuh sakit karena kelelahan mencarinya. Apalagi kau juga kurang istirahat karena terus memikirkannya. Sabar sedikit ya, kita berdoa aja supaya Jodie cepat menemukannya. Luna mendesah pelan. Dia mengerti, ini artinya ibunya melarang dirinya untuk keluar rumah. Meskipun hatinya masih terasa tidak tenang, tapi dia harus mengalah. Ia harus menekan kuat ego dalam dirinya agar bisa menunggu Jodie mencari Edward sampai kekasihnya itu ditemukan. Saat kita menunggu sesuatu, waktu terasa berjalan di tempat. Menanti pergantian hari rasanya memakan waktu yang cukup lama. Tak sabar rasanya hati ini ingin segera bertemu dengan seseorang yang sudah kita harapkan kehadirannya. Ketika bulan menggantikan tugas matahari, hati rasanya semakin gelisah. Ingin segera mendengar kabar baik tentang pujaan hati yang tidak tahu di mana keberadaannya. Kata orang mungkin tidur adalah solusinya agar hari esok bisa disambut lebih cepat, tanpa harus menunggu lama. Tapi bagi yang menunggu, rasanya memejamkan mata saja sangat susah. Otak ini tidak berhenti memikirkan seseorang yang sedang dirindukan. Saat hari baru menjelang, harapan pun kembali muncul. Luna berharap hari ini ada kabar baik tentang Edward. Namun sampai ia tiba di tempat kerja, masih belum ada kabar apapun dari iparnya. Sabar, baru sehari. Semoga aja siang atau malam nanti akan ada kabar baiknya. Begitulah kira-kira Luna menyemangati dirinya sendiri. Tak ingin terlalu larut dalam kesedihan, Luna menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaannya. Mulai hari ini dia meminta pada Bu Ica untuk bertukar posisi dengan Selin. Ia tidak mau membersihkan ruangan CEO lagi. Terlalu banyak kenangan di ruangan itu. Suara Edward seakan terngiang-ngiang di telinganya. Jika dia berada di sana, belum lagi dia harus bertemu dengan Hiro nantinya. Dia tidak mau dulu. Mendapati Selin membersihkan ruangannya, Hiro mengerti kalau Luna pasti tidak mau datang ke ruangannya lagi. Selamat pagi Tuan, ruangannya sudah selesai saya bersihkan, saya permisi dulu, ucap Selin. Tunggu, Hiro menahan tangan gadis itu. Luna yang memintamu bertukar tempat. Selin pun mengangguk. Bagaimana kondisinya saat ini? Tanya Hiro kemudian. Dia baik-baik aja Tuan, hanya saja dia lebih banyak diam. Terus saya lihat wajahnya agak sembab seperti orang yang kebanyakan menangis. Dan dia tidak seperti Luna yang biasanya, jawab Selin. Dia turut prihatin melihat temannya yang biasanya ceria kini berubah menjadi pendiam. Hiro menghela nafas pelan. Dia pun ikut kasihan dengan gadis itu. Serba salah rasanya dia menerima jabatan sebagai CEO di sini. Baiklah, terima kasih infonya. Tolong kabari aku terus tentang kondisinya, ucap Hiro. Selin pun mengangguk. Baik Tuan. Sebelum gadis itu keluar, Hiro teringat sesuatu. Dia pun mencegah Selin agar tidak pergi dulu. Kau sudah sarapan pagi? Tanyanya tiba-tiba. Sudah Tuan, saya tidak pernah melewati sarapan saya, takut pingsan, jawab Selin sambil terkekepelan. Hiro ikut tersenyum tipis melihat tingkah gemas gadis di depannya ini. Bagus kalau begitu. Ia mengambil sesuatu dari dalam saku jasnya, lalu memberikannya kepada Selin. Dia memberikan sebuah coklat untuk gadis itu. Ambillah, itu untukmu. Hiro mengulurkan coklat itu kepada Selin. Dengan senang hati, Selin pun menerimanya. Terima kasih Tuan, padahal saya tidak ulang tahun loh, ucapnya dengan pelan. Tadi aku membeli sesuatu, tokonya tidak ada kembalian, jadi aku ambil itu aja. Karena aku tidak suka coklat, jadi aku berikan untukmu saja, kata Hiro berdalih. Padahal dia sengaja membeli coklat itu untuk Selin. Oh, gumam Selin sambil melirik coklat di tangannya. Masa bodohlah apapun alasannya, yang penting ia dapat coklat gratis. Sekali lagi terima kasih Tuan, saya permisi dulu. Pamit Selin lalu pergi meninggalkan ruangan itu.
Setelah Selin pergi, Hiro duduk di kursi kerjanya lalu menghubungi seseorang melalui handphonenya. Dia mengabari orang di seberang telepon informasi yang ia peroleh dari office girl tadi. Seharian ini Luna menyibukkan dirinya dengan banyak pekerjaan. Jika pekerjaannya sudah selesai, ia bahkan membantu tugas temannya yang lain. Ia tidak mau sampai ada waktu kosong untuk dirinya, karena jika ada, maka dia akan kembali mengingat kekasihnya. Hingga saat waktu pulang kerja, Luna terlihat sangat lelah. Ia duduk bersandar di kursi bis sambil memejamkan matanya. Lumayanlah ada sedikit waktu untuk beristirahat sebelum sampai di rumah. Selin yang duduk di kursi sebelahnya mengambil foto Luna secara diam-diam. Setelah itu dia mengirimkan pada Hiro sebagai laporan. Syukurnya, Luna tidak sadar saat Selin melakukan itu. Kalau ia tahu, mungkin dia akan kesal pada sahabatnya. Hari ini dia tidak mendapatkan kabar apapun tentang Edward. Ia terus melihat layar handphonenya, namun masih tidak ada kabar tentang kekasihnya. Dia bahkan mencoba menghubungi kembali nomor handphone Edward dan juga Paman Lukas, tapi tidak satu pun yang dapat dihubungi. Luna mendesah pelan. Dia harus banyak bersabar lagi sepertinya. Karena sudah merasa lelah, dia pun mulai tidur, dengan harapan akan ada titik temu besok pagi. Pagi Luna, kau sudah sarapan? Aku ada membawa roti coklat nih kalau kau mau. Sapa Selin saat baru datang ke tempat kerja dan bertemu dengan sahabatnya itu. Luna menggeleng, dia malah langsung mengambil peralatan untuk bersih-bersih. Aku sudah sarapan, untukmu aja. Aku duluan ya, pekerjaanku masih banyak, ucap Luna lalu melengos pergi begitu saja. Selin jadi sedih melihat sahabatnya seperti itu. Biasanya gadis itu justru lebih ceria daripada dirinya. Sekarang malah banyak diamnya. Selin pun mengambil handphonenya dan mengabarkan sesuatu kepada Hiro. Pria yang dikabarinya masih berada di apartemen sedang sarapan bersama ibunya, Sasha. Rupanya tidak hanya Luna saja. Sasha pun beberapa hari ini tengah mengkhawatirkan Edward. Dia sempat mengunjungi rumah anaknya tersebut, tapi sayang Edward sudah tidak ada di sana. Niatnya ingin berbaikan pada Edward ternyata tidak semudah yang dia pikirkan. Anak pertamanya itu kini malah hilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. Pesan dari siapa? Apa Edward ada menghubungimu? Tanya Sasha saat melihat Hiro berkirim pesan pada seseorang. Setelah mengirim pesan pada Selin, Hiro pun meletakkan handphonenya di atas meja. Bukan Edward, aku tidak pernah berkomunikasi dengan dia lagi, jawab Hiro. Sasha tampak risau. Ia bingung kemana perginya Edward. Dia pun memijit keningnya dan mulai terasa pusing. Ternyata rencananya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Ia pikir membujuk Edward dan berkumpul dengan kedua anaknya itu akan mudah. Tapi ternyata ia malah kehilangan satu anaknya lagi. Kemana perginya Edward saat ini? Padahal ibu hanya ingin dia fokus pada kesembuhannya. Ibu ingin menemaninya. Hitung-hitung ibu menggantikan waktu kebersamaan kami yang sempat hilang waktu dia kecil dulu. Tapi sekarang dia malah menghilang. Sepertinya dia sangat membenci ibu, keluh Sasha. Ibu seharusnya tahu ini adalah konsekuensinya. Ibu terlalu memaksakan kehendak. Ujung-ujungnya ibu sendiri kan yang rugi. Edward bukan anak umur 5 tahun yang bisa diatur-atur, Bu. Dia itu pria dewasa yang sudah mempunyai pemikirannya sendiri. Mengambil alih perusahaan bukan ide yang baik. Ini berdampak buruk baginya. Ibu malah mengambil perusahaan agar dia terpuruk lalu kembali ke pelukan ibu. Begitu. Edward tidak senaif itu, Bu. Jelas Hiro panjang lebar. Syukur-syukur ibunya bisa sadar dengan ucapan pedasnya barusan. Sasha menatap Hiro dengan tajam. Dia tidak suka diceramahi oleh anaknya sendiri. Ibu tahu apa yang terbaik untuk anak-anak ibu. Ibu melakukan ini bukan untuk ibu, tapi demi kebaikan kalian, bantah Sasha. Ia masih bersikeras menganggap kalau apa yang dia lakukan adalah hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Hiro mendengus pelan. Percuma berdebat dengan ibunya yang tidak pernah mau mengalah. Terserah ibu ajalah kalau begitu. Kalau menurut ibu ini yang terbaik, ibu juga harus siap menanggung segala resikonya. Setelah mengatakan itu, Hiro minum dengan cepat lalu mengambil handphonenya. Ia pun segera pergi ke kantor. Karena dia malas berdebat lagi dengan sang ibu yang keras kepala. Tinggallah Sasha sendirian dengan segala kekhawatirannya. Ia masih merasa kalau apa yang dia lakukan adalah benar.
Padahal sudah jelas-jelas tindakan yang dia ambil membuat dirinya dijauhi oleh anaknya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Waktu berlalu dengan begitu menyesakkan bagi Luna. Setiap hari dia selalu berharap agar mendapatkan kabar tentang kekasihnya. Namun kenyataannya dia harus menelan kepahitan. Sudah 3 minggu berlalu, tapi sang kekasih masih belum diketahui di mana keberadaannya. Apa Edward benar-benar telah meninggalkannya? Atau sudah ada wanita lain yang menduduki hatinya? Luna tidak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Pria itu pergi tiba-tiba tanpa berpamitan kepadanya, meninggalkan ruang hampa yang begitu menyakitkan hatinya. Siang malam hatinya selalu gelisah. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah Edward akan kembali lagi? Untuk mengurangi kegelisahannya, dia terus beraktivitas menyibukkan diri. Ia menjadi karyawan yang gila kerja. Semua pekerjaan akan dia kerjakan dengan cepat. Bahkan tak jarang, dia ikut membantu pekerjaan temannya yang lain. Yang lebih gilanya lagi, jika dia sedang senggang, dia malah melakukan dan tidak ada pekerjaan yang harus dia lakukan, dia malah melakukan pekerjaan yang sudah dia kerjakan berulang-ulang kali. Selin sempat memergoki Luna mencuci kembali gelas-gelas yang sudah tertata rapi di pantry. Lantai yang sudah dibersihkan pun kembali dipel lagi olehnya. Ia seolah tidak mau berhenti. Jika dia ingin terus menyibukkan dirinya. Di jam istirahat dia akan makan dengan sangat sedikit. Dia lebih banyak meminum daripada memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Teman-teman di sekitarnya malah jadi kasihan kepadanya. Bahkan Lita saja yang biasanya selalu membencinya kini malah iba pada gadis itu. Apalagi kini badannya sudah terlihat sangat kurus dengan mata yang cekung karena kurang tidur. Jika malam menjelang, ia semakin gelisah tidak tahu harus berbuat apa. Baru saja tidur kurang dari sejam, dia tiba-tiba terbangun lalu memeriksa handphonenya. Dia takut kalau tiba-tiba Edward akan menghubunginya. Namun dia terlambat mengangkatnya. Setelah melihat tidak ada pesan maupun panggilannya masuk, dengan kecewa dia pun tidur kembali. Tapi sejam kemudian, dia akan bangun lagi. Begitu terus berulang-ulang. Hingga akhirnya pagi menjelang. Wajar aja kalau kantung matanya kian jelas tampak cekung dan menghitam. Dia tidak pernah bisa tidur nyenyak setelah Edward pergi meninggalkannya. Pagi ini seperti biasa, Luna akan berangkat bekerja. Sebelumnya sang ibu sengaja membekalinya dengan beberapa keping roti dan juga jus buah. Ibunya berharap Luna akan memakannya di tempat kerja. Makan yang banyak ya nak, badanmu sudah kurus begini. Kau harus jaga kesehatanmu dengan baik. Ibu tidak tega melihatmu seperti ini. Ucap Lisa sambil menahan diri agar tidak menangis melihat kondisi anaknya yang begitu merana ditinggal kekasihnya. Baik bu, aku akan memakannya. Saud Luna sambil tersenyum seolah tidak ada masalah apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Takut terlambat. Pamitnya lalu pergi meninggalkan rumahnya. Begitu tiba di tempat kerjanya, seperti biasa, Luna akan bertukar seragam kerja dan langsung mengambil peralatan kebersihannya. Dia tidak akan membuang-buang waktunya sedikit pun. Ia selalu bekerja dengan giat. Selin yang baru saja datang sudah melihat Luna sedang menyapu lantai. Meski raganya terlihat semangat saat bekerja, namun jiwanya tampak kosong, tidak berada di tempatnya. Selin jadi semakin sedih melihat kondisi sahabatnya. Sepertinya dia harus bicara sesuatu pada Hiro nanti. Selin ingin membantu Luna mencari di mana keberadaan Edward sekarang. Pada saat jam makan siang, seperti biasa, Luna mulai melamun sambil mengaduk-aduk makanannya. Selera makannya seperti biasa telah hilang, entah kemana. Padahal seharian ini ia sudah begitu lelah bekerja. Seharusnya dia makan dalam porsi yang banyak. Luna, kenapa tidak dimakan? Tegur Selin dengan pelan. Luna menggerjapkan matanya beberapa kali. Dia seperti baru habis melamun. Barulah kemudian ia menoleh kepada Selin yang duduk di sampingnya. Iya, ini aku makan, jawabnya lalu memasukkan nasi 1 sendok penuh ke dalam mulutnya. Ia mengunyah nasi itu dengan terpaksa. Makalah dengan benar, kau harus banyak makan, tubuhmu juga sudah susut begini, kau harus banyak makan ya, bujuk Selin. Terdengar suara sendok berdenting sangat saat Luna tiba-tiba meletakkannya dengan kasar ke piring makannya. Selin sampai berlonjak kaget. Ia khawatir ucapannya barusan telah menyakiti hati Luna.
Kenapa memangnya kalau aku kurus? Kau tidak mau berteman denganku lagi kalau aku kurus? Kau akan meninggalkanku juga? Berhenti membahas postur tubuhku, ucap Luna yang tiba-tiba terpancing emosi. Bukan Luna, bukan seperti itu maksudku. Aku minta maaf kalau aku menyinggung perasaanmu. Aku hanya ingin kau makan seperti biasa. Tubuhmu butuh asupan gizi. Belakangan ini kau makan sangat sedikit sekali. Jelas Selin agar Luna tidak salah paham. Oh, kau mau aku makan yang banyak? Kalau aku sudah makan yang banyak, apa kau akan berhenti mengomentari bentuk tubuhku? Baiklah, aku akan habiskan semuanya, ketus Luna. Ia pun langsung makan seperti orang yang rakus. Ia memasukkan sesendok penuh makanan ke dalam mulutnya. Lalu memasukkan sesendok lagi sebelum makanan yang ada di dalam mulut habis ditelan. Dia sambil melampiaskan rasa geramnya yang entah ditujukan kepada siapa sebenarnya. Maafkan aku kalau ucapanku tadi salah. Tapi aku tidak bermaksud menyuruhmu makan seperti itu, ucap Selin. Ia malah semakin kasihan melihat Luna makan dengan rakus. Dia tahu Luna melakukannya dengan terpaksa. Luna tidak mendengarkan ucapan sahabatnya itu. Dia terus menghabiskan makanannya dengan barbar. Setelah selesai, dia langsung minum dalam jumlah yang banyak dalam sekali tegak. Minumannya sampai menetes membasahi baju kerjanya. Selesai, ucapnya begitu makanan dan minumannya habis seketika. Kemudian dia pun segera angkat kaki dari sana dan tidak bicara apa-apa lagi pada Selin. Selin jadi merasa bersalah. Dia begitu sedih melihat tingkah Luna yang aneh seperti itu. Ia tidak bisa mendiamkan ini terlalu lama. Setelah makan siang, dia harus segera ke ruangan Hiro untuk berbicara pada pria itu. Duduklah dulu. Sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan, kata Hiro mempersilahkan Selin untuk duduk di sofa. Dia pun beranjak duduk di samping gadis itu. Tuan, apa boleh saya bertanya sesuatu? Saya mohon, Tuan jawab dengan jujur kali ini. Hiro mengerutkan keningnya. Sepertinya pertanyaan yang akan dilontarkan Selin nanti akan cukup sulit untuk dijawab olehnya. Katakan, ada apa? Tanya Hiro kemudian. Apa Tuan tahu di mana Tuan Edward sekarang berada? Tanya Selin yang membuat Hiro terdiam di tempatnya. Kalau Tuan tahu, saya mohon pertemukan dia dengan Luna, Tuan. Saya tidak sanggup melihat sahabat saya merana seperti sekarang. Makin hari Luna semakin memprihatinkan, Tuan. Dia sudah sangat tersiksa dengan kepergian Tuan Edward. Pintah Selin dengan air mata yang sudah tidak dapat dia bendung lagi. Luna yang ceria kini sudah berubah drastis dan dia sangat kasihan pada gadis itu. Hiro mengelurkan tangannya menyeka air mata Selin. Ia pun tahu bagaimana keadaan Luna yang terlihat lebih kurus saat ini. Ceritakan padaku apa yang terjadi pada Luna hari ini. Apa dia berbuat sesuatu yang... Cerita apa lagi yang mau Tuan dengarkan? Potong Selin sebelum Hiro menyelesaikan pembicaraannya. Saya selalu mengirimkan pesan kepada Tuan tentang keadaan Luna, bukan? Tuan tahu sendiri kan bagaimana perubahan yang terjadi pada dirinya. Untuk itu saya mohon dengan sangat, kalau memang Tuan tahu di mana Tuan Edward sekarang, pertemukan mereka berdua. Paling tidak beritahu pada Tuan Edward agar bicara dengan Luna, meski hanya sebentar. Kasihan Luna, Tuan. Dia sudah sangat menderita. Selin tidak tahan untuk tidak menangis mengingat nasib sahabatnya itu. Hiro pun semakin serba salah harus berbuat apa. Dia menarik paksa Selin agar masuk ke dalam dekapannya. Dia berusaha menenangkan gadis itu agar tidak menangis lagi. Aku tidak bisa berbuat banyak, tapi aku akan usahakan agar Edward bisa segera ditemukan, ucap Hiro. Tuan harus menemukannya dan mempertemukan dia dengan Luna, desak Selin di sela-sela isak tangisnya. Iya, akan aku usahakan. Kau tenang dulu, jangan menangis seperti ini, oke? Pujuk Hiro agar Selin lebih tenang. Berjanjilah Tuan akan berusaha keras mempertemukan mereka. Saya mohon Tuan, kasihan Luna, pinta Selin sekali lagi. Hiro menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Ia tidak mau berjanji karena takut tidak bisa menepatinya. Namun desakan Selin juga sulit untuk ditolaknya. Akan aku usahakan semampuku, jawab Hiro. Selin pun menarik diri dari pelukan Hiro. Janji? Saya mau Tuan berjanji, tututnya. Hiro pun berdecak. Kau ini ternyata bawel sekali ya. Akan aku usahakan, ucap Hiro. Janji.
tuntut Selin setengah memaksa. Hiro pun akhirnya mengalah. Baiklah, baiklah, aku janji. Tapi kau jangan menangis lagi. Wajahmu tambah jelek kalau menangis seperti itu, gurau Hiro sambil mencubit pelan pipi Selin. Barulah gadis itu sedikit tersenyum. Akhirnya dia bisa memaksa Hiro untuk membantu mencari Edward. Dalam hatinya, Selin yakin bahwa Hiro pasti tahu di mana keberadaan Edward. Pasalnya, pria itu selalu memintanya memberikan informasi tentang apa yang sedang dilakukan oleh Luna. Setelah Selin tenang, Hiro pun meminta Selin kembali ke tempatnya bekerja. Sementara dirinya sendiri mengambil handphone dan menghubungi seseorang. Halo, ada apa? Ada perlu apa menghubungiku? Tanya seseorang di seberang telepon sana. Kau bilang perlu apa? Bukan aku yang memerlukanmu, tapi Luna. Keluarlah dari tempatmu, Edward. Berhentilah bersembunyi. Luna sudah sangat menderita. Dia membutuhkanmu saat ini. Jangan sampai kau menyesal nantinya, kesal Hiro. Pria yang diteleponnya ternyata adalah Edward. Edward terdiam sejenak lalu akhirnya menjawab. Aku butuh waktu sebentar lagi. Sebentarmu itu kapan? Kau tidak ada kepastian. Kalau kau ingin menghukum ibu, kau sudah berhasil. Ibu sudah merasa bersalah padamu. Ibu sudah cukup terhukum setelah kepergianmu. Beliau sudah sangat menderita. Dan sekarang yang menderita bukan hanya ibu, tapi juga kekasihmu, Luna. Cepatlah kembali. Kau sudah pantas kembali memimpin perusahaan ini lagi, desak Hiro. Beri aku waktu seminggu lagi, pinta Edward yang membuat Hiro menyugar rambutnya dengan kasar. Itu terlalu lama, Edward. Kau tidak ada masalah dengan Luna, kan? Kembalilah padanya. Beritahu aku di mana kau tinggal sekarang, biar aku mengantarnya ke tempatmu. Jangan, larang Edward. Sudah aku bilang beri aku waktu seminggu lagi sampai aku benar-benar sembuh. Setelah itu aku sendiri yang akan datang kepadanya, ucap Edward. Hiro mendengus kasar. Kau memang keras kepala, terserah kau sajalah. Semoga Luna masih sudi menerimamu kalau kau kembali kepadanya nanti. Ketus Hiro lalu segera mematikan panggilan itu. Kepalanya kini terasa berdenyut. Ia terhimpit pada dua manusia keras kepala dalam hidupnya, yaitu Edward dan juga ibunya. Sore ini, sepulang bekerja, entah kenapa Luna merasa semakin tidak sabar ingin bertemu dengan Edward. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen sepupunya untuk menanyakan langsung kepada Jody. Kalau dia bertanya melalui telepon, Jody terkesan menutupi sesuatu. Dia selalu meminta Luna untuk lebih banyak bersabar menunggu. Luna rasa Jody sudah tahu di mana keberadaan kekasihnya itu. Hanya saja entah kenapa pria itu masih saja menutupinya. Kak Luna? Ana yang membukakan pintu apartemen cukup terkejut melihat Luna berada di sana. Ia pun mengajak sepupunya itu untuk masuk ke dalam. Ana, boleh aku bertemu dengan Jody? Aku mau menanyakan sesuatu tentang Edward. Aku yakin suamimu tahu di mana keberadaannya. Atau mungkin kau juga sudah tahu tentang di mana dia? Tanya Luna tanpa basa-basi. Ana tertegun sejenak. Dia teringat 2 minggu lalu saat suaminya pulang ke apartemen dalam keadaan kesal. Saat itu sepertinya Jody memang sudah tahu di mana keberadaan Edward. Hanya saja suaminya tidak mau cerita apa-apa. Sebaiknya Kak Luna tanya aja langsung pada Jody. Tiba-tiba yang dibicarakannya pun langsung datang dan duduk di samping Ana. Kau masih mengharapkannya? Sampai keadaanmu menyedihkan seperti ini? Tebak Jody. Kau tahu kan di mana dia sekarang? Tolong aku Jody, beritahu aku di mana dia berada, pinta Luna dengan mengibah. Seharusnya kau tidak menunggunya. Dia yang seharusnya datang kembali padamu, ucap Jody. Dengan serius, dia tidak mau Luna terlalu berharap banyak pada pria itu. Sudah aku bilang, aku mencintainya Jody, dan aku rasa aku tidak bisa terus-terusan tanpa dirinya. Aku membutuhkannya, sama rasanya seperti kau mencintai Ana. Aku pun juga begitu kepada Edward, jawab Luna. Aku mencintai Ana karena itu, aku selalu berada di dekatnya. Aku tidak mungkin akan meninggalkannya, sindir Jody. Aku paham apa maksudmu, namun di sini ada hal yang kau lewatkan. Kondisi mental Edward tidak sama seperti dirimu. Masalah yang dia hadapi dari kecil juga cukup banyak. Tak sama sepertimu, aku mencintai Edward apapun kondisinya.
Untuk itu, aku ingin selalu bersamanya dan membantunya lepas dari masalahnya, jelas Luna. Lalu, bagaimana kalau dia tidak menginginkanmu kembali kepadanya? Tanya Jody yang mencoba menggoyahkan pemikiran Luna terhadap Edward. Setidaknya aku tahu kalau dia baik-baik aja, maka itu sudah cukup bagiku, jawab Luna dengan sungguh-sungguh. Melihat kesungguhan Luna, Jody pun sulit untuk menolaknya. Ditambah lagi, Anna yang ikut mendesaknya untuk memberitahu di mana Edward berada. Jody pun menyerah. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan Luna, tapi gadis itu malah menolaknya. Dia ingin bertemu dengan Edward berdua saja agar mereka lebih leluasa bicara. Takutnya kalau Jody ikut menemaninya, pria itu bisa tersulut emosi. Ia tidak mau nantinya pembicaraannya dan Edward malah tidak nyaman dengan keberadaan Jody di sana. Akhirnya, Jody pun mengirimkan di mana alamat Edward saat ini ke handphone Luna. Baru mendapatkan alamatnya saja, hati Luna langsung bergetar hebat. Dia sudah seperti petualangan yang mendapatkan peta menuju ke harta karunnya. Luna sudah cukup merasa bahagia. Ia pun bergegas pergi dengan taksi ke alamat yang diberikan oleh Jody. Alamat itu adalah sebuah alamat apartemen milik Edward. Sesampainya di sana, Luna meminta sopir taksi mengantarkannya ke parkiran basement apartemen itu. Menurut informasi dari Jody, sebaiknya Luna naik lift yang berada di sana aja. Jody pun memberitahu Luna nomor plat mobil yang biasa dipakai oleh Edward saat ini. Dan benar aja, Luna menemukan mobil Edward terparkir di parkiran sana. Luna pun sangat girang. Ia tidak sabar ingin menaiki lift dan bertemu dengan Edward. Namun belum sempat lagi dia menuju ke pintu lift, dia mendengar suara lift berdenting. Begitu lift tersebut terbuka, hatinya langsung mencelos. Pria yang sudah lama dia rindukan saat ini baru saja keluar dari dalam lift tanpa menggunakan kursi roda. Edward sudah mampu berjalan meski masih menggunakan satu tongkat untuk membantunya berjalan. Edward, lirih Luna dengan air matanya yang langsung merebak. Ia seolah masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Di belakang Edward ada Paman Lukas yang berjalan mengikutinya. Mereka berdua masih belum menyadari keberadaan Luna di sana karena jarak mereka yang cukup jauh. Dengan penuh harap, Luna pun berjalan menuju ke arah Edward yang berjalan sambil menunduk agar tidak ada yang melihatnya. Namun tiba-tiba, dari arah lain Luna dapat melihat sebuah mobil berwarna merah mendekatinya. Mobil itu semakin lama terlihat semakin melaju seperti berniat ingin menabrak Edward. Luna pun menjerit kuat, "Edward, awas!" Edward terkejut mendengar suara yang familiar di telinganya. Dia pun menoleh ke sumber suara dan melihat Luna berlari sekuat tenaga ke arahnya. Karena terpaku pada Luna, Edward sampai mengabaikan mobil yang berjalan melaju ke arahnya. "Tuan, awas, ada mobil!" Paman Lukas berusaha ingin menarik mundur tuan mudanya. Namun Edward malah maju berjalan ke arah Luna sehingga Paman Lukas tidak bisa menjangkaunya. Sementara Luna yang sudah berada di dekat Edward langsung menarik kekasihnya itu agar terhindar dari tabrakan. Brak! Suara benturan keras menggema di seluruh penjuru parkiran. Bersambung.